kalian. Coba tebak aku lagi ada di mana. Coba tebak ya, aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku lagi ada di Bait Allah. Untuk membuka ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melindungi kami di pagi hari ini. Sekarang kami mau beraktivitas dan beribadah ya Tuhan. Berkati dari awal, tengah hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Tiba saatnya sekarang kita mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik akan memberikan persembahan ke gereja. Oke, ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Lukas 21 ayatnya yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Persembahkan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu bisa memberikan persembahan.
Berkati persembahan kami supaya bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Hai adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sukacita. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk kita simak yuk. Mark 13, verse 1 to 8. As he went out of the temple, one of his disciples said to him, "Teacher, see what kind of stones and what kind of buildings." Jesus said to him, "Do you see these great buildings? There will not be left here one stone on another, which will not be thrown down." As he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, "Tell us, when will these things be? What is the sign that these things are all about to be fulfilled?" Jesus answering began to tell them, "Be careful that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, 'I am he,' and will lead many astray. When you hear of wars and rumors of wars, don't be troubled, for those must happen, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places. There will be famines and troubles. These things are the beginning of birth pains." Kak Ida kesini. Oke. Ih, Steph, kamu ngapain ada di bait Allah? Emang kamu tahu bait Allah itu apa? Bait Allah itu Tunggu dulu. Aku mau tanya ke adik-adik yang ada di rumah. Siapa adik-adik yang tahu bait Allah itu apa? Yo, ayo angkat tangan, ayo. Siapa yang tahu? Iya benar. Coba, kalau menurut Stefani apa itu? Bait Allah itu rumah Tuhan kan? Iya benar. Iya, bait Allah adalah tempat Allah hadir, tempat kediaman Allah. Kita bisa memuji dan memuliakan namanya di sana. Kala itu orang Yahudi memberikan korban bakaran sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan juga di bait Allah. Mereka beranggapan bahwa Tuhan Allah itu hadir di sana. Tuhan Allah itu hadir di bait Allah.
Tapi pertanyaannya adalah, memang Allah hanya hadir di bait Allah saja? Tentu saja tidak, adik-adik. Allah hadir dimanapun kita berada. Allah hadir ketika kita ada di sekolah. Allah hadir ketika kita ada di rumah, ketika kita sedang belajar, atau mungkin ketika kita dalam perjalanan. Bahkan Allah hadir ketika kita ada di pasar, mama kita ada di mall. Sehingga kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun kepada Allah. Jadi, kalau ada orang-orang yang mengatakan kepada kita atau adik-adik bahwa kita hanya bisa berdoa di gereja atau di rumah Tuhan saja, itu adalah hoax. Itu informasi tidak benar. Karena kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun kepada Allah. Adik-adik, hari ini kita juga akan belajar tentang supaya adik-adik lebih berhati-hati terhadap segala berita, baik yang adik-adik dengar maupun adik-adik baca, baik dari orang lain maupun dari media sosial manapun. Mungkin adik-adik pernah dengar ada yang mengatakan atau adik-adik pernah baca lah gitu, bahwa prestasi itu adalah yang terutama. Mencapai nilai tinggi atau mencapai nilai 100 di sekolahan itu adalah harus. Apakah itu benar? Tentu itu adalah berita hoax. Dalam ajaran Kristen, kita memang harus melakukan yang terbaik, mengejar yang terbaik, berjuang untuk mencapai yang terbaik. Salah satunya seperti prestasi tadi. Tapi apakah itu yang utama? Tentu saja tidak. Contohnya nih, ketika saat ini adik-adik mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring dari rumah, baik melalui media Zoom maupun Google Meet. Ketika adik-adik fokus nih di depan laptop nih ya, ceritanya di depan laptop adik-adik fokus untuk mendengarkan penjelasan bapak atau ibu guru. Tiba-tiba ada mama atau eyang atau adiknya yang masuk nih, menghampiri adik-adik pas sekolah di rumah. Mereka berseliweran di belakang adik-adik. Entah itu tujuannya untuk memberikan makanan atau minuman, atau hanya mau melihat saja nih, ini cucuku sekolahnya bener nggak gitu. Atau misalnya adiknya datang nih untuk meminta bantuan adik-adik nih buat ngeklik games dia karena dia lagi main games. Adik-adik terganggu nggak itu? Tentu terganggu sekali ya, karena adik-adik sedang fokus mengikuti pelajaran. Tapi apakah ketika adik-adik merasa terganggu, adik-adik lalu boleh ngegas, boleh bersuara keras, boleh berteriak, bahkan boleh membanting pintu supaya mereka tidak keluar masuk mengganggu kita? Apakah ketika adik-adik ngegas, bersuara keras, dan yang lain-lain itu adik-adik sudah melakukan kehendak Tuhan? Tentu saja menjadi tidak. Adik-adik, bangsa Israel juga menyukai loh hal-hal yang berbau keberhasilan, kesuksesan hidup, kejayaan hidup, kemegahan hidup, kesehatan, bahkan mereka sangat menyukai hal-hal itu. Mereka beranggapan bahwa sukses, sehat, hebat itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi ketika mereka mengejar sukses dan keberhasilan itu, mereka seringkali menjadi lupa terhadap sesama. Mereka lupa berbuat baik kepada sesama. Begitupun dengan kita adik-adik. Allah tidak mau
ketika kita berjuang nih, mengejar prestasi, berjuang meraih keberhasilan, kita menjadi mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Allah mau kita mencapai nilai yang bagus, kita mendapatkan prestasi yang gemilang dan berhasil tanpa menyakiti sesama. Oh ya adik-adik, Kakak Ida waktu itu pernah baca ya, tapi di mana ya? Lupa aku tuh. Pernah baca gini, bahwa tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Hoax bukan ya itu ya? Begitu juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik membaca atau mendengar berita apapun dari manapun, baik dari orang lain maupun dari media sosial manapun, kalau adik-adik belum paham nih atau nggak paham, adik-adik bisa bertanya kepada papa, mama, kepada guru-guru, atau bisa juga bertanya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kan, saat sesi kelompok doa, ya. Jadi adik-adik bisa tahu apakah berita yang adik-adik dengar atau baca itu hoax atau bukan, benar atau tidak. Sehingga adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan ketika mendengar berita itu. Karena yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah kita harus fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk taat dan setia mentaati segala perintah Tuhan. Seperti contohnya 1, berpikir dahulu yang baik sebelum berkata ataupun bertindak. Selanjutnya apa, Steph? Yang kedua, rajin berdoa dan mendoakan seperti kelompok kita, Kakak Ida. Yang ketiga, itu berkata sopan kepada orang tua dan menghormati. Yang keempat itu mengasihi keluarga, teman dan sesama. Yang kelima itu mengontrol emosi. Nah yang ini nih, aku kurang bisa mengontrol emosi. Hehe. Jadi hari ini kita belajar tentang apa, Steph? Pertama, kita harus berhati-hati atas semua berita baik yang kita dengar maupun kita baca. Kedua, kita harus tetap fokus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia mentaati perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang indah bagi kami pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami supaya kami lebih berhati-hati atas seluruh berita baik yang kami baca maupun kami dengar. Kami juga berterima kasih karena Engkau juga sudah mengingatkan kami kembali supaya kami tetap fokus di dalam kehidupan kami, supaya kami fokus menjadi anak-anak yang taat dan setia mentaati segala perintah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan di masa pandemi ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Mampukan kami supaya kami tetap bersukacita, tetap bersemangat, karena kami percaya Engkau Tuhan kami senantiasa hadir dimanapun kami berada. Ampuni seluruh dosa serta kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman semua, dengan Lois di sini. Wah, sekarang sudah musim hujan ya. Aktivitas kali ini kita buat hiasan payung dari kertas origami ya. Gimana caranya? Ikuti langkah-langkahnya ya.
Jangan lupa hasil kreasi teman-teman difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa, dadah! Our memory verse today is James 1 verse 19b. Everyone should be quick to hear but slow to speak. Everyone should be quick to hear but slow to speak. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Lord Jesus, we have finished today's Sunday school. Lord, I hope we are always healthy and happy. Please help this world to be better. Heal this world from coronavirus so we can meet and play with our friends in school and church. Lord, after we pray, we will do our daily activities. I hope today will be a good day for us, our Father in heaven. Hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and power and the glory forever. Amen. Hai teman-teman, aku dari Bait Allah langsung ke Myeongdong, Korea loh. Kita udah sekolah minggu. Sarangeo, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.